ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pada sesi yang pertama nanti ada presentasi hasil karya ilmiah dari Vivien Kase pada kita semua. Setelah itu ada sesi tanya jawab dari penguji dan juga pembimbing, dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulan dari saya sebagai moderator terkait dengan presentasi dari anak kita Vivien Kase. Dan aturan dalam ujian ini, yang pertama, kita semua diharap untuk tenang selama mengikuti ujian karya ilmiah ini. Kalau ada adik-adik yang mau keluar dari ruangan ini, tolong angkat tangan dan lewat di belakangnya Pak Carlos, keluar secara pelan-pelan dan jangan ribut. Dan yang berikutnya saya langsung beri kesempatan kepada Vivien untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya ilmiah. Kesempatan kepada Vivien, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Felicia Vivien Kase, saya dari kelas 12 IPS, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam anime haiku. Jadi yang pertama, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batas masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, pengertian karakter, dan sedikit pengertian mengenai anime. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menyadari bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan sebagai proses perubahan sikap atau perilaku dari seseorang dalam proses pendewasaan diri melalui pelatihan dan pengajaran. Sedangkan karakter merupakan kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Anime merupakan salah satu budaya populer dari Jepang yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan anime menarik dan membuat penggemar merasa kagum, yang memberikan efek hegemoni anime yang kemudian penggemar menganggap banyak hal positif yang dapat diambil dari anime. Salah satu anime yang terkenal di kalangan masyarakat adalah anime haiku. Alur dari anime ini adalah keinginan memenangkan permainan bola voli dalam setiap pertandingan. Dalam anime haiku terdapat berbagai macam nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan contoh. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam anime haiku. Yang kedua ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah, peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam anime haiku. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam anime haiku. Yang keempat ada manfaat penelitian. Jadi manfaat ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi penulis. Bagi pembaca adalah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada diri sendiri melalui anime, dan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kelima ada batas masalah. Agar dapat memfokuskan penelitian ini dan juga tidak meluas pembahasannya, penulis membatasi masalah dengan mengambil adegan dan dialog yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dalam anime haiku season 1 episode 20 sampai 40. Sampai 24. Yang kedua, kita akan masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori di sini saya mengambil dua variabel, yaitu nilai pendidikan karakter dan anime. Variabel yang pertama mengenai nilai-nilai pendidikan karakter. Di dalamnya membahas mengenai pengertian nilai, pengertian pendidikan, pengertian karakter, dan apa saja nilai-nilai pendidikan karakter itu. Jadi yang pertama ada pengertian nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai kadar, mutu, atau sifat yang penting dan berguna bagi masyarakat.
Dari definisi ini, kita dapat simpulkan bahwa nilai merujuk pada sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi kemanusiaan. Pada hakikatnya, nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung arti atau sifat dan kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Yang kedua, mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja. Pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan diri dengan berbagai macam potensi yang dimiliki manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat atau talenta, kemampuan fisik, dan daya seni. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan pikiran, budi pekerti, dan jasmani agar selaras dengan masyarakat dan alam sekitar. Yang berikut mengenai pengertian karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter berarti akhlak, budi pekerti, tabiat, sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan seseorang yang lain. Yang keempat adalah nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi, nilai-nilai pendidikan karakter di sini yang pertama ada religius. Religius merupakan suatu sikap, ketaatan, dan kepatuhan untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut. Sedangkan yang kedua ada kejujuran. Jadi kejujuran merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan dan pengetahuan, perkataan dan perbuatan mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga adalah toleransi. Jadi toleransi merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, ras, etnis, pendapat, dan lain-lain. Yang keempat, nilai disiplin. Disiplin adalah kebiasaan atau tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang kelima, kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh atau berjuang hingga titik darah penghabisan dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, atau lain-lain dengan sebaik-baiknya. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi, dalam memecahkan masalah sehingga menemukan cara-cara baru, bahkan menghasilkan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Yang ketujuh ada mandiri, yakni sikap atau perubahan atau perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun dalam hal ini bukan berarti tidak boleh bekerja sama atau kolaborasi, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang kedelapan ada rasa ingin tahu, yakni cara berpikir atau sikap dan perilaku yang mencerminkan perasaan dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara benar. Yang kesembilan ada menghargai prestasi. Menghargai prestasi merupakan sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. Yang ke-10 ada komunikatif, senang bersahabat, dan proaktif. Merupakan sikap atau tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. Yang ke-11 ada nilai peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-12 ada nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab merupakan sikap atau perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, maupun agama. Yang berikut ada pengertian anime. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang, bahwa anime merupakan salah satu animasi khas Jepang. Di dalam anime memuat berbagai macam genre cerita yang dapat dijadikan sebagai media hiburan. Begitu juga anime dapat memberikan informasi yang ada di dalam ceritanya. Animasi atau animation adalah teknik video yang menghasilkan gerak virtual disebabkan oleh pergantian gambar secara terus-menerus. Berikut mengenai anime Haikyuu. Jadi anime Haikyuu adalah anime yang mengangkat cerita dari manga komik Jepang dengan nama yang sama. Manga Haikyuu ditulis dan diilustrasikan oleh Haruichi Furudate
Manga ini mendapat adaptasi pertama kali pada tahun 2014 yang diproduksi oleh studio produksi IG. Musim pertama anime Haikyuu memiliki 25 episode dan mendapat rating sebesar 8,44 dengan total 1.127.589 suara, serta mendapati peringkat ke 153. Yang berikut adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya untuk mencari perbandingan penelitian selanjutnya yang membantu peneliti untuk memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Jadi ada dua kajian yang terkait dengan penelitian saya, yaitu yang pertama dari Rahmania Nurhalisa, Universitas Islam Negeri Raden Masai Surakarta, tahun 2023, dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam anime Haikyuu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau library research dengan menggunakan metode semiotik milik Ferdinand de Saussure. Sumber penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dari anime Haikyuu musim keempat episode 20 dan sampai 25. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data dokumentasi yaitu teknik simak dan catat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam anime Haikyuu season 4 adalah nilai tanggung jawab, menghargai prestasi, peduli sosial, disiplin, bersahabat dan komunikatif, serta rasa ingin tahu, kerjasama, dan kreatif. Ada beberapa persamaan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, metode semiotika, sumber data yaitu data primer, dan kesamaan judul. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu peneliti Rahmalia menggunakan anime Haikyuu season 4 episode 20 sampai 25, sedangkan penulis meneliti anime Haikyuu menggunakan anime Haikyuu musim pertama episode 20 sampai 24. Yang kedua, menurut Wilda, Institut Abdul Halim Hasan Binjai 2020, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Anime Haikyuu to the Top, karya Haruichi Furadate dan referensinya dengan pendidikan agama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan. Sumber data penelitian yaitu anime Haikyuu to the Top. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif menggunakan deskriptif. Hasil dari penelitian Wilda dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam anime Haikyuu adalah kreatif, rasa ingin tahu, tanggung jawab, menghargai prestasi, cinta damai, kerjasama, bersahabat dan komunikatif, peduli sosial, religius, dan disiplin. Ada persamaan yang terdapat dalam penelitian itu, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan ada juga perbedaan, yakni penelitian ini meneliti anime Haikyuu to the Top, sedangkan penulis meneliti anime Haikyuu musim pertama episode 20 sampai 21. Perbedaan lainnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, Wilda meneliti menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan merupakan kata-kata dan gambar, sedangkan penulis meneliti menggunakan teknik pengumpulan data semiotika. Yang berikut ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini berawal dari anime Haikyuu yang akan dianalisis menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure, kemudian menghasilkan hubungan signifian atau tanda secara fisik berupa suara, gambar, dan kata, dan signifier atau tanda mengenai makna yang terkandung, di mana petandanya adalah anime Haikyuu dan penandanya adalah pemaknaan dari anime Haikyuu. Sehingga setelah dikaitkan antara signifier dan signified, akan mendapatkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam anime Haikyuu. Bab 3 adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian di sini penulis mengambil penelitian deskriptif kualitatif, yaitu adalah
salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya menyelidiki kejadian fenomena kehidupan individu dan meminta seseorang atau kelompok individu menceritakan kehidupan mereka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan jalannya melibatkan metode yang ada. Yang kedua ada data dan sumber data. Sumber data pada penelitian akademik ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari individu atau kelompok tertentu dengan responden yang telah ditemukan secara spesifik dari waktu ke waktu. Sumber data penelitian ini adalah anime Haikyuu season 1 episode 20-24. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Di sini penulis mengambil teknik pengumpulan data yaitu observasi, yakni merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Yang keempat ada teknik analisis data. Jadi penulis menggunakan teknik analisis data semiotika, yaitu metode menggunakan untuk memahami makna, tanda, dan simbol yang digunakan dalam berbagai konteks seperti media, seni, dan budaya. Yang berikut ada bab 4, yaitu paparan data dan temuan penelitian. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai profil anime Haikyuu. Jadi Haikyuu merupakan anime Jepang yang bergenre komedi, sport, drama, school, dan romance. Musim pertama Haikyuu diproduksi oleh studio Aiki dan disutradarai oleh Susumu Mitsunaka dengan Taku Kishimoto mengenai komposisi seri. Takashiro Kishida menciptakan desain karakter dan Yuki Hayashi dan Asami Tachibana yang mengubah musik. Anime ini menceritakan tentang seorang anak bernama Hinata Soya yang memiliki hobi bermain bola voli. Hinata ingin mengenalkan permainan bola voli agar bisa ke tingkat nasional dan bisa menjadi raksasa kecil yang ia dambakan waktu menonton pertandingan lewat televisi. Akhirnya pada waktu SMA, Hinata memilih SMA Karasumo, tempat raksasa kecil berada. Di sanalah awal petualangannya. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai karakter-karakter dalam anime Haikyuu. Yang pertama ada Hinata Soya. Jadi Hinata merupakan siswa kelas 1 di SMA Karasumo. Hinata merupakan siswa tamatan SMA Negeri Gakoa. Ia adalah karakter utama atau MC dalam anime Haikyuu. Hinata memiliki kepribadian yang energik dan kreatif, serta ceria walaupun ia memiliki tubuh yang kecil tapi sangat lincah dalam hal berlari dan melompat. Hinata memiliki tinggi badan kurang lebih 162 cm. Hinata merupakan pemain utama yang memiliki posisi sebagai middle blocker dan ia mendapatkan julukan sebagai umpan terkuat. Yang kedua ada Kageyama Tobio. Kageyama merupakan siswa di SMA Karasumo yang merupakan siswa tamatan dari SMP Kitagawa Daiichi. Kageyama memiliki kepribadian yang individualis, egois, jenius, dan memiliki dedikasi yang luar biasa. Yang ketiga ada Tsukishima Kei atau yang sering disapa Tsuki. Tsuki merupakan siswa kelas 1 di SMA Karasumo. Dia adalah satu-satunya pemain bola voli yang paling tinggi dengan menggunakan kacamata di Karasumo. Tsuki merupakan pemain utama di Karasumo yang memiliki posisi sebagai middle blocker. Yang keempat ada Ryonosuke Tanaka atau yang sering disapa Tanaka, yang merupakan seorang pemain utama yang memiliki posisi sebagai wing spiker atau ace. Yang kelima ada Nishinoya Yu. Nishinoya merupakan seorang libero di SMA Karasumo. Ia dijuluki sebagai dewa penjaga Karasumo. Yang keenam ada Sawamura Daichi atau yang disapa Daichi, yang merupakan kapten dari tim voli SMA Karasumo yang memiliki posisi sebagai spiker. Yang ketujuh ada Azume Asaki atau yang sering disapa Asaki, merupakan pemain utama yang memiliki posisi sebagai wing spiker dan ace. Yang kedelapan ada Sugawara Fuji atau yang sering disapa Suga, merupakan setter pengganti Karasumo, sebagai setter pengganti Karasumo.
Yang kesembilan ada Oikawa Toru. Oikawa merupakan siswa kelas 3 dari SMA Awa Yosari yang memiliki posisi sebagai setter terbaik. Yang ke-10 ada Hajime Iwasumi atau yang sering disapa Iwa, merupakan spiker dan ace dari SMA Awa Yoshi. Jadi temuan yang pertama ada kreatif, yang kedua ada tanggung jawab, yang keempat menghargai prestasi, yang kelima kerja keras dan peduli sosial. Bab 4, bab 5 adalah penutup. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan. Nilai pendidikan karakter yang ditemukan pada anime Haikyuu season 1 yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kurichi Furadate dalam episode 20-24 terdapat 6 nilai, yakni yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kreatif, tanggung jawab, mandiri, menghargai prestasi, kerja keras, dan peduli sosial. Terdapat banyak sekali nilai pendidikan karakter dalam anime Haikyuu yang dapat dijadikan sebagai media penanaman karakter ataupun media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai contoh. Yang kedua ada saran. Berdasarkan penelitian ini terdapat 3 saran. Yang pertama bagi para penonton anime. Anime Haikyuu dapat menjadikan inspirasi ataupun motivasi bagi para penonton untuk belajar mengenai pendidikan karakter. Yang kedua bagi pendidikan, banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam anime Haikyuu sehingga dapat dijadikan sebagai contoh atau media pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis menggunakan metode lain atau sudut pandang yang berbeda, misalnya seperti membandingkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan anime lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Menulis dengan sangat baik pada tingkat SMA. Mengapa Pak dikatakan sangat baik? Karena masalah yang engkau angkat ternyata diselesaikan pada waktu penelitian, proses penelitian. Apa saja nilai-nilai dan nilai-nilai itu ternyata dalam penelitian itu ada. Lalu juga kesimpulan yang dibuat itu ternyata dalam penelitian mengandung beberapa nilai. Itu apa ya? Itu yang disebut dengan benang merah dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Jadi saya memberikan apresiasi dan untuk kali pertama Vivin menggunakan pendekatan semiotika. Itu tidak kali-kali sebelumnya belum ada. Ini satu pendekatan studi yang bagus bagi adik-adik yang ada di belakang saya, bagi bapak ibu sekalian yang ada. Semiotika itu menurut saya itu satu model pendekatan yang sangat baik, terutama untuk animasi-animasi. Dan salah satu film ini film animasi sebetulnya juga bisa ini Upin dan Ipin dan lain sebagainya. Itu apa yang dilihat, kata-kata yang diucapkan, apa yang dilihat, gerak-gerik dari boneka-boneka itu atau animasi atau seperti apa seperti itu, lalu apa yang dilihat reaksinya dengan yang lain. Dan Vivin perlu ketahui bahwa film yang paling mahal adalah film jenis ini. Film Upin dan Ipin itu film yang paling mahal. Film jenis ini yang paling mahal. Mengapa? Karena energi harus dikeluarkan oleh desainer untuk merancang. Kalau manusia yang seperti film misalnya Si Buta dari Gua Hantu atau ini apa 212 Wiro Sableng dulu pada masih SD SMP suka nonton itu, atau Combat film perang atau Rambo, itu tidak sulit karena aktingnya adalah manusia. Kalau aktingnya adalah boneka, itu desain itu sangat mahal. Dan Pater minta supaya ketika engkau menjadi guru atau menjadi apapun, ibu keluarga, bukan ibu rumah tangga, ibu keluarga seperti itu, mungkin baik film-film yang animasi seperti ini dipertontonkan kepada anak-anakmu, kepada keponakanmu, kepada siapa saja yang ada. Karena film ini film yang mahal, film yang sangat mahal. Lalu yang kedua,
Saya mau tanya apa? Saya sepertinya hanya mau koreksi sedikit satu kata, yaitu menumbuh kembangkan. Menumbuh kembangkan itu dari dua kata dasar, tumbuh dan kembang. Kalau dua kata dasar itu dipertemukan, dikawinkan oleh imbuhan, oleh akhiran, maka keduanya tidak bisa dipisah. Keduanya adalah satu. Menumbuh kembangkan artinya dipertemukan oleh me dan dipertemukan oleh kan, maka bersatu. Dua kata dasar bisa bersatu kalau ada imbuhan dan akhiran. Dan yang ketiga, pertanyaan sedikit untuk ketiga. Pipin suka ya nonton film? Film apa yang paling suka? Animasi. Pipin tertarik dengan film animasi seperti ini sejak kapan? Sejak COVID-19. Itu tahunnya dari siapa? Dari kakak, sama kakak suka anime juga. Oh ya. Dan jurnal yang Pipin baca, dua jurnal yang saya temukan itu yang tadi sudah disampaikan itu jurnal yang cukup berkualitas, termasuk dalam Sinta. Dan itu seperti tadi Pak Tan sudah umumkan bahwa setiap Sinta, setiap perguruan tinggi ada mekanisme penulisan. Tapi yang paling penting di SMA Arno Jansen itu ada benang merah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu yang Pak Tan butuhkan. Itu yang sebetulnya yang paling dibutuhkan. Karena toh yang itu engkau bawa, ketika model penelitian apapun, tetap penguji akan melihat benang merah. Bisa juga benang yang jangkar. Benang yang kuat, benang merah artinya hubungan antara bab 1 sampai dengan bab 5. Oke. Lalu ketika menulis tentang ini, karya tulis ini, apa yang Pipin rasakan yang paling berat? Mungkin dari yang paling berat di metodologi penelitian. Saya bingung di teknik pengumpulan data harus menggunakan apa. Dan itu teknik pengumpulan data seperti semiotika. Jadi analisa terhadap gambar, analisa terhadap komunikasi antara satu dan yang lain, analisa terhadap kata. Nah, itu sudah speaking sudah. Dan yang paling menyenangkan, Karena saya suka anime, jadi saya semangat untuk kerja. baik, bawa itu ya, yang paling menyenangkan atau bawa untuk kuliahmu, juga yang paling berat bawa. Orang ada ungkapan yang pahit jangan cepat jangan sampai itu menjadi obat. Yang manis jangan cepat ditelan, jangan sampai itu jadi racun. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertama itu saya mengucapkan Profesiat buat Pipin yang sudah menyelesaikan karya ilmiah, sudah coba untuk menemukan kira-kira apa yang harus saya teliti, sudah mencoba menemukan metodenya dan coba menyelesaikan semuanya. Kemudian dari karya ilmiah yang ada, yang saya lihat untuk penulisan sudah sangat rapi dan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian untuk latar belakang mungkin saya perlu tanya. Latar belakang saya sudah baca, dan dari latar belakang tersebut saya belum menemukan kira-kira masalah apa yang diambil oleh Pipin sehingga Pipin itu tertarik meneliti atau mengambil judul seperti ini. Itu yang saya belum temukan masalahnya. Karena di dalam latar belakang Pipin hanya menjelaskan tentang pendidikan karakter dan juga tentang anime, tapi tidak menjelaskan masalah awalnya apa, kemudian bagaimana anime itu bisa membantu Pipin dan juga siapapun yang menonton untuk menemukan nilai-nilai pendidikan karakter. Mungkin yang pertama aku menjawab dulu masalahnya. Jadi masalah yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak generasi sekarang itu nilai pendidikan karakter sudah mulai luntur. Jadi karena saya juga sering nonton anime, saya melihat bahwa anime ini bisa dijadikan contoh. Jadi saya meneliti anime ini. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah kita tahu banyak sekali anime-anime yang berbeda. Nah, kenapa Pipin lebih memilih anime ini? Kira-kira kelebihan dari anime ini apa?
dibandingkan yang lain. Jadi baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Jadi saya akan menjawab kelebihan dari anime ini. Kalau dari saya pribadi, anime ini tentang permainan untuk memenangkan bola voli. Jadi di mana mereka itu didorong atau diajak untuk bekerja sama untuk memenangkan itu, dan dari kerjasama itu terciptalah berbagai nilai pendidikan karakter antara satu dengan yang lain. Oke, baik. Kemudian masih ada kemudian ada koreksi sedikit soal rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah saya baca di sini. Adapun rumusan masalah yakni apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dari anime Haikyuu. Nah, kemudian saya lihat lagi judulnya. Judul itu menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter. Ini perlu dipegang rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah harusnya bagaimana menganalisis, harus menggunakan bagaimana. Kemudian untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian, tahap awal yang Pipin lakukan itu kan observasi. Nah, kira-kira Pipin ada siapkan nomor observasinya atau tidak? Tidak. Jadi bagaimana untuk proses observasinya seperti apa? Kalau untuk observasinya saya ada, tapi saya tidak buat dalam bentuk tabel. Itu ada di temuan data itu, saya ada kasih tanda di episode keberapa, menit keberapa anime itu ditampilkan nilai-nilainya, tapi tidak dalam bentuk tabel maupun pertanyaan spesifik. Mungkin masukan dari Ibu, kalau nanti sekali ini ya perlu ada lampiran misalkan dari tabel observasi itu perlu ada, itu harus disiapkan. Kemudian saya tadi sempat baca tentang analisis semiotikus. Oke, mungkin itu juga mungkin saya juga baru baca tentang analisisnya seperti apa dan cukup menarik buat saya. Mungkin kedepannya kalau memang Pipin sangat berminat, sangat suka dengan anime, kedepannya kalau ada kesempatan untuk menulis karirnya, tetap menulis karirnya tentang ini, tapi perlu diperhatikan lagi dan perlu mendalami lebih jauh lagi tentang analisis ini. Mungkin dari saya hanya itu saja. Yang penting tetap semangat, tetap terus mencoba untuk terus belajar, mencari tahu lebih banyak lagi tentang karir ilmiah dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu waktunya. Di sini saya sebagai pembimbing doanya Pipin mengucapkan profisia untuk Pipin karena bisa bertanggung jawab penuh untuk karya tulis ilmiah. Terima kasih. Terus mungkin dari saya sebagai pembimbing tidak ada pertanyaan-pertanyaan, cuma hanya sedikit koreksi, nanti di halamannya itu ditambahkan nomornya supaya kalau daftar istri orang bisa tahu itu halaman pertamanya yang mana ya. Itu halaman pertama. Terus yang kedua, untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bu Trisna seperti masalah yang di latar belakang tadi, nanti habis ini Pipin perbaiki, masukkan masalah apa yang menuntut atau menunjukkan ke judul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tambahkan kelebihan. Kenapa memilih itu anime dibandingkan anime-anime yang lain. Terus yang ketiga, ubah itu rumusan masalah. Nah, habis ini, terus untuk metode penelitiannya juga yang Pipin tidak buat dalam tabel itu diubah supaya nanti dia punya karya tulisnya ketika ada yang mau penelitian lagi tentang film ini, dia bisa jadikan itu sebagai acuan. Mungkin itu saja dari Ibu, dan juga tetap semangat ya Pipin, karena dia bimbing dengan Ibu nih, dia datang satu kali, Ibu jelaskan satu kali, dia langsung paham, langsung buat sampai bab 5 dan datang dengan sangat lengkap. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Keren.